Maafkan publik, sekarang kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Halo guys, balik lagi di MAK News. Berita ini, berita yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Ada seorang videografer profesional bernama Amsal Christy Sitepu, dituntut penjara 2 tahun plus denda 50 juta rupiah. Belum lagi, dia harus mengganti kerugian negara senilai 202 juta rupiah. Ambiar Gatuh. Kasus ini masih panas, masih berproses di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Emang apa salahnya? Terkuak kasusnya adalah soal pembuatan video profil desa. Penasaran? Yuk kita bedah sampai tuntas. Terhadap apa markup itu saya lakukan? Terhadap proposal perdata yang saya ajukan untuk jasa pembuatan video profil desa. Apanya yang di markup? Inti masalahnya apa sih? Jadi begini ceritanya guys. Amsal ini dapat pekerjaan membuat video profil desa di Kabupaten Karo. Proyeknya berjalan dari tahun 2020 sampai 2022. Total dia sudah bikin video untuk 20 desa. Rinciannya, pada tahun 2020 selesai video untuk 10 desa. Pada tahun 2021 8 desa, dan tahun 2022 untuk 2 desa. Sedang, harga per videonya disepakati 30 juta rupiah. Uang ini sudah lewat proses persetujuan kepala desa dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Jadi, di mana kesalahannya? Nah, masalah muncul saat dia dituduh melakukan korupsi atau markup anggaran. Kasus ini sederhana rupanya. Saya dituduh markup. Apa itu markup? Amsal yang selaku Direktur CV Promise Land, didakwa melakukan tindak pidana korupsi, markup, atau penggelembungan anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa, yang dinilai merugikan negara sekitar 202 juta rupiah. Bahkan, beberapa sumber menyebutkan uang pengganti kerugian yang diminta sebesar 133 juta rupiah. Menurut Jaksa Penuntut Umum JPU, harga 30 juta rupiah itu terlalu tinggi, karena ada beberapa komponen biaya yang seharusnya gratis. Komponen apakah yang dimaksud? Ide atau konsep video, pengambilan gambar clip-on, shooting, potong-potong video, cutting, editing, dubbing atau suara latar. Jaksa menilai, biaya untuk hal-hal di atas tadi tidak wajar, dan dianggap memperkaya diri sendiri, sehingga merugikan negara. Nah, ini nih bagian yang bikin banyak orang bilang, loh, kok bisa? Ada beberapa hal yang bikin kasus ini jadi perdebatan. Pertama, bagi seorang videografer profesional, ide, syuting, editing, itu adalah roti dan air. Itu adalah jasa dan keahlian yang dijual. Kalau dibilang harus gratis, kan aneh ya. Masa kerja keras, skill, dan waktu cuma dibalas terima kasih doang. Kedua, ingat tadi total ada 20 desa. Saat sidang, ke-20 kepala desa itu malah datang jadi saksi yang membela. Mereka pada bilang, Amsal tidak bersalah. Kenapa? Karena menurut mereka, hasil kerjanya bagus, pekerjaannya selesai dengan baik, dan harganya pun sudah disepakati dari awal serta sudah lewat prosedur pemerintahan desa. Mereka heran kok sampai di penjara. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, kasus ini sebenarnya pertarungan antara dua sudut pandang. Sudut pandang hukum, anggaran negara harus sangat ketat. Ada komponen yang dinilai tidak wajar dibebankan ke negara dan dianggap sebagai keuntungan pribadi yang tidak sah. Sudut pandang profesi dan masyarakat. Jasa kreatif itu punya harga. Skill editing, ide kreatif, itu bukan barang gratisan. Apalagi klien, kepala desa, sendiri merasa puas dan tidak merasa dirugikan sama sekali. Intinya, kasus ini jadi pelajaran keras buat semua pekerja kreatif, terutama yang ambil proyek pemerintah. Harus benar-benar teliti soal rincian anggaran, biar nggak ada yang salah tafsir di kemudian hari. Gimana menurut kalian? Setuju sama vonisnya atau kalian juga ikut bingung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau informasi ini berguna.
Itu Sampai dirumuskan jumpa dan di video dinarasikan dengan berikutnya. konsep. Bye. Siapapun tahu bahwa tak mungkin diberi nilai 0. Justru inilah awal dari sebuah pekerjaan. Ide dan konsep berapa nilainya? Tentu tak ada ukuran bakunya seperti biasanya harga satuan.